Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmadullaha musallian ala Muhammadin khairin nabiyil ursila wa alihil guril kiramil bararah wa sahbihi muntajabina khiyarah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan barokah rahmatnya hari ini kita bisa bertemu secara virtual, dan juga semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan oleh kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, di sini saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hukum fikih. Mengapa demikian? Karena menurut ilmu syariat itu hal yang perlu kita pelajari dalam Islam itu adalah fikih, karena itu berkaitan dengan ibadah kita. Kitab yang akan saya bahas di sini adalah Fathul Qorib. Kitab ini dikarang oleh Muhammad ibnu Qasim Al-Ghazi, ya, Muhammad ibnu Qasim Al-Ghazi. Dan di sini saya akan membahas pada bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidzaraini. Amin. Di sini kita membahas bab yang pertama, yaitu kitabut thaharah, yaitu al-miyahu alladhi yajuzu biha at-tadhiru sab'a miyahin. Rupane ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'al bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi sumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Dan di kitab ini dijelaskan bahwasannya macam-macam air itu karena bersuci, atau kita berkaitannya dengan bersuci itu adalah hal yang paling pertama dibahas, itu adalah berkaitan dengan alat yang digunakan untuk bersuci. Nah, di sini dijelaskan alat yang, maksudnya air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Untuk yang pertama ada air hujan, ma'us samai, ada air laut, berikutnya ada air sungai, yang berikutnya air sumur, terus air sumber atau mata air yang langsung dari, atau bahasa Jawanya itu bisa dari sumberan, dan juga air salju dan juga air yang dingin. Dan di sini dilanjutkan sumal miyahu ala arba'ati aqsamin tahir mutahhir wa makruhu wa huwa al-ma'us musyammas wa tahiru ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-taharati wa ma'un najisi wa huwa alladhi khalat fihi najasatu wa huwa dunal kullataini aw kanal kullataini fataghayyaru wal kullatani khamsami'ati ritlin bigodati takriban fil asahi. Dan di sini dijelaskan, setelah kan tadi kita sudah membahas 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu antaranya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan air sumberan atau mata air salju dan air dingin. Dan sekarang kita sudah sampai yaitu pada jenis air itu ada 4. Yang pertama itu air yang bisa digunakan untuk bersuci, dalam kurung di sini maksudnya adalah suci, mensucikan. Yang kedua ada air yang makruh digunakan untuk bersuci. Dan air yang makruh digunakan untuk bersuci itu adalah air yang panas, tapi panasnya itu terkena matahari. Jadi di sini ada beberapa khilaf, ya. Misalkan dijelaskan seperti ini. Yang sering ditemukan ketika di tempat wudhu, kan kerannya itu kadang ketika kita menyalakan air tersebut dan air tersebut itu panas, apakah air tersebut boleh digunakan untuk bersuci? Di sini dijelaskan hukumnya itu makruh. Makruh itu apa? Makruh itu adalah suatu perkara yang ketika kita kerjakan itu tidak apa-apa, tetapi alangkah lebih baiknya itu kita tinggalkan. Lah, untuk solusi dari hal tersebut gimana? Ketika ini contoh, ya, ketika kita sudah ingin berwudu tetapi air kerannya itu masih panas, itu kita tunggu sampai airnya itu menjadi dingin, karena proses panasnya itu karena langsung terkena oleh sinar matahari.
Ya, mohon maaf tadi untuk air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan seperti tadi yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur. Ya, 7 jenis air yang suci tadi itu yang dimaksud dengan suci dan mensucikan. Untuk yang kedua, air yang makruh digunakan untuk bersuci ya tadi yaitu air yang terkena oleh pancaran sinar matahari. Yang berikutnya yaitu air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci atau bahasa kitabnya itu bahasa Arabnya itu air mustakmal atau ma'ul mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Di sini contohnya apa? Misalnya seperti ini. Ini nanti ada beberapa catatan ya. Misalnya kita berwudu, terus air yang kita gunakan untuk berwudu itu jatuh ke sebuah wadah. Misalnya kita contohkan itu misalnya kayak ember misalnya. Kita berwudu dan air yang kita gunakan untuk wudu itu masuk ke dalam ember tadi. Dan apakah hukum dari air tersebut itu dinamakan air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dalam konteks lain mungkin misalnya kayak kita setelah mandi junub itu ketika kita mandi dan kita menyiramkan ke seluruh badan kita atau anggota tubuh kita dan percikan dari air itu masuk ke sebuah ember atau suatu tempat air yaitu ember tadi misalkan, dan itu hukum dari air tersebut juga akan berubah menjadi air mustakmal atau air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Untuk catatannya dari yang ketiga yaitu air yang berubah karena kecampuran perkara suci. Air berubah karena ya seperti tadi misalnya ada sebuah ember kan lingkup dari ember itu tidak mencakup air yang cukup digunakan untuk bersuci. Air yang cukup digunakan untuk bersuci itu adalah 2 kula. Misalnya ada air dalam ember, terus kita berwudu dan air tersebut itu terkena percikan dari wudu kita tadi. Nah itu hukumnya apa? Dan hukumnya masih sama, air itu akan berubah menjadi air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya yaitu air yang terkena najis. Di sini ada beberapa hal yang dijelaskan, yaitu air yang kurang dari 2 kulah lalu terkena najis, dan yang kedua air yang mencapai 2 kulah terkena najis dan berubah. Dan di sini kan ada 2 konteks, yaitu air yang disebut air najis itu seperti apa. Misalkan di sini ada yang ukurannya lebih besar itu ember tapi dalam bentuk yang lebih besar, tapi itu tidak mencakup 2 kulah. Yang dimaksud 2 kulah itu apa? 2 kulah itu dihitung 60 cm persegi, 60 cm. Jadi antara atas, bawah, samping kanan kiri, terus depan belakang itu ukurannya 60 cm. Nah, itu disebut dengan air yang 2 kulah. Nah, di sini air yang najis itu apa? Ketika air itu kurang dari 2 kulah, misalkan kita kencing dan di samping kita itu ember. Karena airnya kan ember kan ukurannya kecil kan. Misalkan banyu di ember itu najis, tetapi ketika kita buang air kecil tadi terkena cipratan dari najis kita atau percikan dari air kencing kita tadi, itu dihukumi najis karena ukuran dari ember tersebut itu tidak ada 2 kulah. Tapi juga ada dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Misalkan seperti ini. Kita tanyakan, misalnya gini Pak, ada sebuah kolamnya itu ukurannya besar, tetapi tercampur oleh kotoran cicak misalnya. Nah, itu hukumnya sudah beda lagi. Karena apa? Karena misalnya ya kolam itu ukurannya besar, misalnya ukurannya 10 meter persegi misalnya, atau terlalu besar mungkin ya 5 meter persegi, itu terkena kotoran cicak. Kan namanya kotoran kan najis. Tapi ketika itu sudah masuk ke dalam air, tapi airnya itu lebih dari 2 kulah dan air itu tidak goyar atau tidak berubah atau tidak owah, bahasanya itu hukumnya masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya seperti itu. Maksudnya tadi air yang najis yang pertama yaitu yang kurang dari 2 kulah dan terkena najis. Misalnya tadi kita singkatkan, tadi ada ember, ada 1 ember kan kecil kan. Terus terkena kotoran cicak atau percikan kencing kita, yaitu airnya berubah menjadi air yang najis. Yang kedua yaitu air yang mencapai 2 kulah terkena najis dan berubah. Ini konteksnya beda lagi. Misalnya seperti tadi kita contohkan ada
ada kolamnya itu 5 meter persegi, tetapi kemasukan najis yang membuat airnya itu berubah, misalnya terkena sebuah kotoran yang misalnya terkena kotoran sapi, misalnya kotoran sapi kan ukurannya besar, itu misalnya itu masuk ke kolam tersebut, kan itu menyebabkan air dalam kolam tersebut itu berubah, atau wujud dari airnya itu sudah tidak sama sebelum terkena kotoran tadi lah, airnya itu dihukumi sudah menjadi air najis. Tapi tadi ada catatan, kecuali jika air dalam kolah tersebut, kolah yang besar tadi, terkena suatu perkara najis tetapi airnya tidak berubah, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Baik, saya ulangi. Di sini tadi saya menjelaskan beberapa macamnya air, karena air itu adalah alternatif paling utama kita dalam bersuci itu air. Ya, tadi kan air yang bisa digunakan untuk bersuci tadi ada 7. Yang pertama air hujan, terus air laut, air sungai, air sumur dan sumber mata air atau yang ada di pegunungan, terus air salju dan juga air dingin. Dan di sini jenisnya air tadi kan dibagi 4. Yang pertama air yang suci mensucikan, tadi itu ya yang saya sebutkan tadi 7 hal itu, yaitu air yang suci mensucikan. Terus yang berikutnya air yang makruh digunakan untuk bersuci, yaitu air yang terkena sinar matahari atau yang panasnya itu disebabkan oleh sinar matahari. Yang tadi ada beberapa catatan, misalkan airnya di keran itu, Pak, ini di keran airnya panas, Pak, kan setelah kerannya diputar keluar airnya itu panas, ya itu mohon ditunggu sampai airnya berubah menjadi dingin. Maaf ya, kita flashback ke air yang pertama tadi yang suci mensucikan, itu bahasanya itu bisa disebut dengan air mutlak, ya intinya air yang masih dalam keadaan suci. Yang berikutnya air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, ya seperti tadi air yang kurang dari 2 kolah terus terkena air yang atau bahasanya di sini banyu mustakmal, atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kayak tadi kita wudhu, terus kita sisa air wudhu kita tadi masuk ke dalam ember, kan dia kan tidak terkena najis, tapi air tersebut sudah kita gunakan untuk bersuci, jadi air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya air yang terkena najis, tadi ada 2. Yang pertama yang jika kurang dari 2 kolah dan terdiri dari 2 kolah. Yang misalnya ini, yang kurang dari 2 kolah tapi terkena najis, itu sudah otomatis dihukumi najis airnya. Dan catatan yang kedua, jika airnya lebih dari 2 kolah dan terkena najis, itu hukumnya gimana? Tadi yang pertama, jika airnya itu tadi goyar atau airnya itu berubah, itu dihukumi najis. Tetapi jika airnya itu tidak berubah, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa belajar lagi dan bertemu lagi untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas berkaitan dengan fikih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon dikoreksi, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.